Nah ini, balik lagi ya. Kalau kita masuk terjebak ke dalam namanya hustle culture, di mana kita selalu berpikir bahwa kita harus sukses di usia muda, secepat mungkin, secepat mungkin, secepat mungkin. Tapi pernah nggak lu look back gitu ya, cek mungkin anak-anak yang mungkin tinggalnya di Banyuwangi gitu, mungkin yang tinggal di Solo, mungkin mereka santai aja. Sehari-hari mereka enjoying enjoying life mereka gitu. Mereka nggak ya kerja, buka toko, buka jam 9 tutup jam 4 gitu. Habis itu mereka santai-santai di rumah, ketemu sama keluarga-keluarganya gitu. Soalnya bukan soal kenapa lu harus sukses, tapi social pressure yang mendorong lu seperti itu kan. Iya, benar. Jadi kita dipaksa untuk ya lu harus bisa sukses dulu yang muda. Tapi kalau enggak ya kenapa sih emang? Kayak gitu. Akhirnya kita Ya, jadi bingung, ya kan? Kita mau kuliah harus kerja juga supaya kayak kalau gue umur 25 belum punya 100 juta kayaknya gue gagal kayak gitu. Itu kan nah, pandangan orang lain. Ketika kita udah bercabang seperti itu, akhirnya kita nggak bisa fokus. Ketika nggak fokus, kita nggak bisa memaksimalkan apa yang saat ini kita lagi jalankan. Kuliah lu berantakan, ya kan? Kerja karena part time campur-campur jadi nggak maksimal juga. Akhirnya harusnya mungkin lu bisa lulus dengan IP bagus, gagal lulus IP bagus. Bisnis yang harusnya jalan, berantakan. Akhirnya udah ada modal di situ, modalnya hilang. Jadi kayak berantakan semua gitu. Jadi kalau point of view dari gua, do one thing at a time. Karena ketika lu mau bisa fokus, dari situlah lu bisa ngasih all out apa yang lu bisa kontribusikan, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Sehingga lu bisa ngukur gitu loh. Oh dengan waktu yang gue punya, dengan energi yang udah gue berikan, dengan kapital yang udah gue masukin, gue bisa menghasilkan sesuatu. Return on investment-nya jelas, gak kebagi-bagi. oke. Tapi tadi kan kita ngomongin kalau misalkan ngelakuin semuanya secara bersamaan kok. Seperti yang kita tahu juga nih, banyak banget anak kuliah sekarang, mereka tuh pengen sampai part time kok. Jadi menurut kok lebih better kita kuliah dulu, fokus pada kuliah kita, ya kan? Dapetin IPK bagus, terus lulus, baru part time, baru bangun usaha atau gimana kok. Soalnya banyak banget nih kita, apalagi seumuran saya gitu kan, udah banyak banget yang nyari part time sana sini, pengen nyari pengalaman gitu. Jadi pas lulus mereka dunia kerja itu udah ada pengalaman gitu kan, mungkin ataupun ngebangun usaha juga lebih gampang karena mereka Ya, udah ke dunia kerja, melihat realita. setiap hal itu pasti ada list of priority-nya ya kan? Mau kita melakukan multiple job at a time gitu, nggak masalah, gitu kan? Yang penting apa sih? Time management kita, energi management kita. Kita tahu nih, sekarang fokus kita apa? Di kuliah. Ya fokus lu kuliah selesaiin gitu. Ada waktu sisa, nggak apa-apa, gunakan buat part time, nggak masalah. Tapi prioritas utamanya apa? Buat kuliah kan? Ya. Jadi jangan sampai tergantikan itu fokusnya. Kayak Hmm. gitu. Jadi ada orang yang bisa single multitasking, ada orang yang tidak bisa multitasking. Jadi pertama kita harus sadar dulu, kita itu siapa, kita tuh bisanya apa. Kalau kita nggak bisa, misalnya punya time management yang baik, ya jangan mencoba untuk doing multitasking at the same time, karena akan berantakan. Kayak gitu. Oke, berarti intinya kita harus tahu kapasitas kita ya. Yes, Jadi betul. Karena kita dulu, setiap orang tuh berbeda gitu. Nggak bisa ya, disamaratakan, ya kan? benar-benar. Ya, sebenarnya yang tadi kau bilang dan tadi bilang, kalau dipikir-pikir itu benar banget ya. Kita maksain ini itu sebenarnya bukan kapasitas kapasitas kita, itu semua gara-gara social pressure ya kan. Kita pengen sukses, udah 1 miliar di umur 20, di umur 25, bla bla bla, ada segala macam gitu kan. Nah, eh, ini yang bakal kita bahas berikutnya, karena kita memaksakan dan kita nggak bisa fokus, kita nggak tahu kapasitas kita, itu anak muda sekarang itu sering banget nih kok, yang namanya burnout kok. Nah, Ya. jadi gara-gara kita nggak bisa tahu kapasitas kita, ya, kita sering burnout. Gimana sih cara ngatasin kalau kita udah masuk ke fase burnout ini kok? Jadi bukan cara mengantisipasinya. Kalau mengantisipasinya kan tadi udah kau bilang bahas, kita harus tahu kapasitas kita. Nah, kalau udah di fase burnout ini, apa sih yang kita harus lakuin biar cepat-cepat ada motivasi lagi nih buat apa? Buat lebih fokus lagi gitu sama apa yang kita lakuin. Gampang lah, healing lah kalau gitu. Healing ya. Ya kan, ya healing lah. Gitu. Take a break, kemudian healing. Gitu. Liburan dulu ke Bali, kayak gitu. Supaya kalian chill gitu. Ya, simple. Ya, balik lagi.
refleksi kalau menurut gue, look back lagi, refresh lagi. Sebenarnya tujuan gue apa sih? Apa sih yang mau gue capai dalam waktu short term, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Mana yang jadi prioritas gue saat ini nih? Mana yang bukan jadi prioritas? Mana yang bisa diatur? Oh, ini bisa nanti, ini harus sekarang. Ya kan ada tabel kan, urgent important, not urgent, not important, urgent, dibagi-bagi, di mapping. Sehingga apa? Kita tahu mana yang bisa kita lakukan duluan, mana yang nggak terlalu urgent. Sehingga dengan kapasitas kita, dengan waktu energi kita yang terbatas, kita bisa kembali ngatur mana yang mesti dilakukan supaya balik lagi nggak kewalahan gitu. Karena kita tuh limited gitu. Kita nggak bisa memaksakan segalanya tuh harus jadi kayak gitu. Karena ada nanti fase-fase di mana hal yang mungkin saat ini susah banget akan bisa lebih mudah ketika kita udah naik level pelan-pelan. Oke, berarti kalau kayak orang-orang bilang itu ya healing berarti itu solusi yang tepat ya buat kita yang lagi burnout. Berarti kalau kita lihat di TikTok, Instagram banyak banget orang yang healing, berarti banyak banget ya orang yang lagi burnout pada saat itu ya. Ini saya sharing dikit juga ya. Saya kan saya sering ngerasain loss juga. Koko dulu awal investasi sering ngerasain loss juga ya pasti ya. Ya, Nah itu solusi saya buat saya healing sih. Healing tuh nggak harus ke Bali, aku nggak harus keluar kota. Ya kita bisa enjoy aja lah, reflection yang kayak aku bilang uh, take our time lah ya kan, buat sadari prioritas kita segala macam kayak gitu. Nah, nextnya kita bakal ngebahas nih. Oh, kita dari tadi udah ngebahas cara menghasilkan uang, cara mencetak uang yang realistis buat anak muda di zaman digital dan segala macam. Boleh gak share tips sedikit cara Ko William mengatur keuangan Ko William, dan juga tips gimana sih cara mengatur keuangan buat anak muda yang notabene-nya income-nya terbatas, pengeluarannya juga nggak sebanyak orang yang udah dewasa atau berkeluarga dan segala macam. ya, oke oke oke. Eh, Basically sebenarnya gue dari gue muda, gue sampai masih muda sih. Salah ngomong kayak gitu ya. Itu tetap muda. Gue bukan Makanya, tipe yang consuming kayak gitu loh. Jadi gue banyak nabung, melimit sebenarnya expenses tiap bulan tuh harus keluar apa-apa kayak gitu. Jadi dengan mental yang sebenarnya dari kecil itu sering nabung, jadi tabungan gue tuh justru lumayan banyak saat waktu itu ya. Jadi ketika gue bingung, kok orang-orang udah investasi ya, kok gue belum ya, kayak gitu. Jadi setelah dibedah, dianalisa, ternyata aset manajemen gue tuh quite liquid. Karena kebanyakan aset yang liquid dibandingkan yang diinvestasikan. Jadi udah lebih enak tuh. Jadi memang fokusnya adalah satu self control. Mungkin karena kita tuh lebih banyak spending, karena kita kena social pressure sama. Karena social pressure itu yang membuat kita akhirnya banyak expense yang sebenarnya nggak gitu esensial, tapi karena kita pengen dipandang, biar keren, biar eksis, jadi kita spending gitu. Kemudian sekarang kan banyak ya metode-metode money management 50-30-20 kayak gitu. Menurut gua penting untuk menyisihkan, sorry basin, menyisihkan dulu tabungan gitu. Jadi 20% itu misalnya ditabung dulu lah gitu buat saving kita, buat ngitung dana darurat ya kan, 6 kali expense bulanan. Jadi itu yang gue lakukan sampai sekarang. Dari seluruh aset gue tarik dulu nih expense bulanan berapa sih. Kalau sekarang kan udah berkeluarga ya, jadi udah dihitung nih bulanan untuk keluarga, pengeluaran berapa dikali 6 ditarik dulu gitu. Bahkan sekarang mungkin kali 12 gitu. Jadi kalau misalnya anggap 12 bulan nggak terjadi chaos gitu ya, pandemi lagi gitu, gue nggak masalah karena dana darurat udah ada. Itu ditarik, lalu sisanya diprioritaskan untuk investasi kayak gitu. Jadi menurut gue penting untuk kita belajar punya duit, simpan dulu, tabung dulu, sisanya baru dipakai foya-foya. Jangan kebalik, di foya-foyain dulu, ada sisa berapa baru ditabung. Karena kalau mindsetnya kebalik kayak gitu, nggak akan pernah ditabung. Karena kita mikirnya apa? Foya-foya dulu kan. Yang penting keren dulu. Tapi kalau kita nabung dulu,
sisanya dipakai foya-foya. Ya kalau udah habis ya udah, gitu. Ya, berarti ini persis banget ya, kok kayak quotes-nya si Warren Buffett ya. Dimana kalau kita mau investasi, dari income kita, kita sisihin dulu nih buat investasi, baru sisanya baru boleh dipakai, gitu. Bukan dipakai dulu, akhirnya baru disisihin. Nah, tadi kan Koko ngomongin mengenai foya-foya gitu kan. Tapi kalau misalkan buat anak muda nih, yang sebenarnya keperluannya tuh nggak banyak kok gitu kan. Mungkin tinggal sama orang tua gitu kan. Makan di rumah ada segala macam. Mereka bisa nabung lebih banyak ya kan, harusnya investasi lebih banyak gitu. Tapi eh, gimana sih cara atur mindset kita gitu? Mungkin uh, gimana sih cara mindset kita biar kita pengen investasi lebih banyak kok? Karena kita pasti mikir dong, aduh gue punya penghasilan nih segini atau duit jajan segini, gue pengen dong, gue masih muda, gue pengen buat gue pakai gitu kan. Dan ini kalau gue investasi, misal gue dapat duit jajan 3 juta sebulan, 1,5 juta doang gue investasiin, gak dapat apa-apa gitu kan. Ya. Atau 20% gue investasiin, berarti 300 ribu, aduh apa ya 300 ribu ini ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Bantu dong kok ubah mindset anak-anak muda ini biar mereka mulai lebih dini gitu kan. Mungkin Koko bisa bahas mengenai compounding interest dan lain-lainnya. Ya, kita tuh terjebak sama masa kini ya. Kita pengen instant gratitude. Punya uang, langsung spending. Punya gaji, langsung spending. Gaji naik, lifestyle naik, biar kelihatan keren. Tapi coba bayangin kalau misalnya nanti saat udah waktunya, mungkin udah berkeluarga, udah punya eh, anak gitu ya. Ngitungin biaya nikah, mahal banget ya. Beli rumah, kapan kumpul duitnya ya? Nanti pas anak gue sekolah, duitnya dari mana ya? Kalau kita udah mikir dari sekarang, lu akan takut untuk spending. Karena biayanya mahal banget, bos. Bener, bener Jadi, sih. Setuju. jangan live in the present, live in the future. Hitung-hitung udah dari sekarang deh. Gitu. Karena banyak juga teman-teman gue yang pas, apa ya, gaji bulan aja habis gitu loh, untuk nutupin utang. Atau kan nutupin buat sebulan-sebulan gitu. Ini belum mikirin nabung loh, buat pendidikan anak loh. Baru mikirin kayak sehari-hari aja tiap bulannya udah cukup, udah habis gitu. Hmm. Kalau misalnya dengan kapasitas yang sekarang, kita menabung buat tahun depan gitu ya itu kapan kumpulnya gitu. Justru selagi muda, selagi kalian belum banyak tanggungan, ya itu kesempatan buat tabung. Kayak gitu. Iya. Kalau udah punya keluarga, ingat loh, istri ya, nanti kayak, Mas beliin dong cincin baru, anting baru. Aduh, tangga sebelah beli Hermes. Kapan kamu mau beliin aku? Aduh, kita nggak ada nih. Ah, kamu gembel banget sih, kamu miskin banget sih, gitu kan? Berantem, ya kan? Kekacauan rumah tangga berawal dari situ, teman-teman. Ya, dari keirian melihat tetangga sebelah yang lebih wow. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalian laki-laki, siap-siap untuk itu. Jadi kayak beriritlah dari sekarang supaya pertengkaran rumah tangga kalian itu bukan karena istri kalian iri kan tetangga yang baru dibeliin suaminya tas-tas baru kayak gitu. Menurut gua eh, jangan hidup di sekarang, jadi hidup ke masa depan kayak gitu. Bahwa spending yang kita lakukan sekarang belum tentu bermanfaat. Kalau misalnya lu beli tas Hermes, oke, okay? Misalnya beli tas Hermes 300 juta gitu. Kemudian lu bisa mengubah 300 juta itu menjadi 500 juta dan itu investasi. Oke. Okay? Kalau misalnya lu sekarang setiap iPhone baru keluar, oke. Okay? Setiap iPhone baru keluar 20 juta, 20 juta, 20 juta gitu ya. Lu bisa menghasilkan 40 juta dari iPhone itu. Nggak apa-apa lu spending. Karena itu menjadi aset. Ya kan? Oh, gue harus ganti iPhone terbaru nih. Supaya gue bisa bikin kota lebih jernih. Dengan iPhone ini, gue bisa menghasilkan 50 juta. 20 juta, dapat 50 juta. Lucuan, nggak apa-apa. Ganti terus. Yang penting apa? Itu jadi produktif aset. Tapi, kalau lu spending 20 juta untuk iPhone baru, dan setiap ada seri baru, lu ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Dan itu masih dicicil. Artinya, lu nggak pernah bisa jadi kayak mau di Ayunda. Kayak gitu. Jadi mindsetnya harus berpikir, kalau lu mau spending, lu bisa nggak puterin ini menjadi satu income lagi. Ketika itu bisa, then you are on the right track.
Karena apa? Spending lu bukan expenses, tapi investasi. Iya, benar. Jadi eh, salah satu instrumen investasi, teman-teman, instrumen investasi itu bukan cuman paper asset gitu kan, seperti reksadana, kripto gitu-gitu, tapi iPhone itu juga bisa di instrumen investasi gitu. Apalagi Bisa. seperti Ko William sendiri yang merupakan content creator, itu kamera itu bisa banget Ya. menjadi investasi, bisa menghasilkan ROI yang jauh lebih tinggi. Even kayak lu spending duit buat kopi tiap hari gitu ya. Hmm. Ya kan? Gua makan minum kopi nih, misalnya satu gelas 35.000, 35.000, 30.000. Tapi bedanya kalau lu ngopi sendirian gitu. Terus ya udah, nggak dapat apa-apa kan. Nah kalau misalnya lu beli kopi, ngobrolnya sama mungkin CEO lain, lu dapat network itu bisa membantu lu untuk connecting, dapat job-job baru, project-project baru. Itu jadi investasi, sama-sama spending tapi bisa ngasih value gitu. Benar. Wah, ini pembahasannya berat nih. Ini daging nih ilmunya nih. Jadi itu salah satu kita cara buat networking, yaitu ngopi dengan orang-orang penting kayak gitu. Nah, berarti eh, yang kita konklusi dari live hari ini ya, apalagi yang terakhir kita bahas, kita harus live in future, bukan sekarang. Apalagi yang tadi kita ngomongin biaya nikah segala macam itu mahal. Itu kita ngitung di sekarang ya kok. Mahal tuh sekarang, apalagi ntar ada inflasi segala macam-macam. Wah, bisa lebih bengkak lagi gitu kan uang yang kita perlukan. Jadi gak ada salahnya teman-teman sisihkan duit jajan, penghasilan dikit-dikit buat teman-teman investasikan gitu kan. Apalagi buat kedepannya itu penting banget, apalagi dana darurat yang tadi Koko omongin, kita tarik buat dana darurat kita 6 bulan, 12 bulan ke depan sesuai kebutuhan kita. Nah, kita udah ada di penghujung live nih kok. Ada gak sih pesan dan pesan-pesan yang pengen Koko sampaikan ke viewers, anak-anak muda mengenai topik hari ini ataupun hal-hal lainnya? Mau promosi TikTok dan Instagram sendiri juga nggak apa-apa kok. Feel free di sini. Oke, sekarang ini kan kita banyak banyak banget yang komplain soal kita di posisi sandwich generation gitu ya. Orang tua Hmm. kita, nyusahin kita, jadi kita sebagai anak harus nanggung beban orang tua, belum harus biayain adik semua segala macam. Akhirnya kita mempermasalahkan keadaan gitu. Coba sekarang dibalik mikir. Kalau misalnya kalian ada di posisi ini, kalian sebagai anak merasa kayak nggak enak ya jadi posisi gini ya. Kita mau menyalahkan orang tua kita. Jangan nanti jadi kalian orang tua seperti itu. Jadi gimana cara kita membasmi sampai generation adalah dengan cara kita yang harus belajar untuk bisa memanage keuangan dari dini. Kan dari situ kita bisa mengeliminasi peran sandwich generation di sekeliling kita. Ketika kita menjadi nanti calon orang tua yang udah financially stable atau financially good, ya, kita akan menjadi generasi yang berkontribusi. Jadi impact-nya tuh luas banget. Semua start dari kita. Dan yang bisa kalian lakukan adalah mulai memanage keuangan kalian dari muda. Kayak gitu. Nggak usah kemakan social pressure. Kalau memang pendapatannya belum cukup untuk bisa flexing, ya nggak usah flexing dulu. Karena nggak semuanya flexing itu bagus kok. Yang ada malah nanti kram kalau kebanyakan flexing. Iya benar. Jadi nggak ada puasnya ya jadinya ya. Pesan Ko William mengenai anak muda zaman sekarang, sandwich generation ya. Jadi kita harus start from ourselves gitu kan. Kita harus mulai di diri kita sendiri. Ntar menjadikan kita orang tua yang independen juga buat kedepannya gitu kan. Nah teman-teman, sebelumnya gue mau ngomong thank you banget nih buat Ko William buat atas waktunya hari ini.